Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Hamdani dengan NIM C1C02127 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran utang dan modal untuk mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang anggaran utang. Utang disebut juga dengan modal asing atau modal eksternal, sedangkan modal disebut juga dengan modal sendiri. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang adalah kewajiban peminjam untuk melaksanakan sesuatu kepada pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Utang terdiri atas utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek adalah utang yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti utang usaha, beban terutang, kredit modal kerja, dan lain-lain. Sedangkan utang jangka panjang adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi, kredit, investasi, utang hipotek, dan lain-lain. Utang jangka pendek dari segi manajemen keuangan diartikan sebagai utang yang harus diselesaikan dengan menggunakan harta lancar atau pembentukan kewajiban lainnya. Misalnya utang usaha dibayar dengan kas. Yang kedua yaitu jenis-jenis utang. Dalam berhutang, perusahaan tidak akan secara langsung melunasinya, namun secara bertahap, untuk menjaga pengeluaran yang berlebihan. Atas tindakan ini, maka jenis hutang berdasarkan waktunya yaitu hutang jangka panjang, hutang jangka menengah, dan hutang jangka pendek. Yang pertama yaitu hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban antara peminjam, dengan syarat antara peminjam dan kreditor bersepakat bahwa pihak kreditor bersedia memberi pinjaman dalam jumlah tertentu, dan peminjam bersedia membayar hutang secara berjangka. Hutang jangka panjang perusahaan contohnya hutang pokok dan bunga yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam. Yang kedua yaitu hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah merupakan hutang yang memiliki jangka waktu lama, lebih dari hutang jangka pendek, dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Biasanya hutang jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Contoh hutang jangka menengah antara lain leasing. Yang ketiga yaitu hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek merupakan sebuah kewajiban keuangan suatu perusahaan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Umumnya kurang lebih dari 1 tahun dari tenggat neraca. Pihak perusahaan yang menerima hutang dari kreditur, baik pihak bank maupun pihak lainnya, wajib memenuhi kesepakatan hutang jangka pendek semaksimal mungkin. Contoh hutang jangka pendek adalah yang pertama hutang dagang. Jenis pinjaman ini biasanya digunakan untuk melakukan transaksi pembelian untuk bahan produksi. Yang kedua, utang pajak. Utang pajak timbul karena setiap transaksi keluar masuk di sebuah perusahaan akan terkena pajak. Yang ketiga, utang biaya. Pinjaman biaya harus segera dilunasi oleh sebuah perusahaan agar tidak menjadi beban di awal. Dan yang keempat, utang wesel, yaitu pinjaman yang terdapat bukti tertulis. Yang ketiga itu manfaat anggaran utang. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik adalah antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Dengan anggaran utang dapat diketahui saat utang tersebut diterima dan saat utang dibayar. Menambah utang jangka pendek maupun jangka panjang dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran, dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya.
Yang keempat yaitu kegunaan anggaran utang. Menurut Munandar, kegunaan pokok anggaran utang secara umum sebagai berikut. Yang pertama sebagai pedoman kerja. Anggaran utang memberikan arah dalam menentukan beberapa jumlah utang dan perubahannya, baik berupa tambahan utang baru maupun pengurangan utang sebagai akibat adanya pelunasan oleh perusahaan. Kegunaan yang kedua yaitu sebagai alat manajemen untuk koordinasi kerja anggaran, berfungsi sebagai alat manajemen untuk mengkoordinasikan kerja seluruh bagian dalam perusahaan, berkaitan dengan perencanaan jumlah utang sehingga dapat mengurangi kebutuhan modal kerja perusahaan demi kelancaran jalannya perusahaan. Yang ketiga sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Yang kelima yaitu faktor anggaran utang. Faktor yang pertama yaitu ekspansi. Kebutuhan modal untuk keperluan ekspansi semakin lama semakin besar karena sifat ekspansi perusahaan yang dilakukan secara berangsur. Pada umumnya, ekspansi hanya membutuhkan tambahan modal kerja karena perusahaan bekerja pada kapasitas produksi yang sudah ada. Apabila ekspansi perusahaan berdasarkan atas pertimbangan untuk memperbesar atau menstabilisasi laba yang diperoleh, maka ekspansi tersebut karena motif ekonomi. Hal ini misalnya karena semakin besarnya permintaan terhadap barang atau jasa yang dibuat oleh perusahaan. Faktor yang kedua yaitu struktur modal. Dalam hubungan dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan, dikenal dengan adanya pedoman atau aturan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Aturan struktur finansial konservatif yang memberi batas imbang yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing. Dengan kata lain, besarnya modal sendiri tidak boleh kurang atau lebih kecil dari jumlah aset tetap plus sediaan. Yang keenam yaitu anggaran modal. Anggaran modal adalah proses usaha yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi proyek-proyek besar atau investasi. Pembangunan investasi baru atau investasi luar kemungkinan membutuhkan anggaran modal sebelum disetujui. Sebagai bagian dari anggaran modal, perusahaan dapat menilai dari proyek arus kas, prospektif, dan menentukan potensi pengembalian yang akan dihasilkan dengan memenuhi target yang memadai. Proses ini juga dikenal sebagai penilaian investasi. Anggaran modal atau dikenal juga dengan sebutan anggaran belanja adalah cara bagi manajemen perusahaan untuk merencanakan penjualan dan pembelian aset tetap. Anggaran ini biasanya membantu manajemen menganalisis berbagai strategi jangka panjang yang dapat diambil perusahaan untuk mencapai sasaran ekspansi. Materi yang ketujuh yaitu fungsi dan tujuan anggaran modal. Anggaran modal memiliki tujuan untuk membuat keputusan tentang investasi jangka panjang modal perusahaan ke dalam operasi. Anggaran modal juga merencanakan pengembalian akhirnya atas investasi dalam permesinan, real estate, dan teknologi baru. Adalah semua contoh penganggaran modal. Manajer dapat mengadopsi salah satu dari beberapa teknik untuk anggaran modal. Tetapi banyak usaha kecil yang bergantung pada teknik paling sederhana yang disebut periode pengembalian, yang hanya mengukur waktu yang dibutuhkan untuk investasi untuk mengembalikan nilainya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.